حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Alfiyah bin Malik dengan Syarah Munakil rahmatullahi alaihima. Disebutkan pada pertemuan terlewat masih di kana wa akhwatuha bahwa semuanya boleh untuk khobar itu di tengah. Ya, demikian. Seperti umpamanya contoh kana fid dari sahibuha. Jadi kalau ini dia memang wajib didahulukan khobarnya. Ini khobar-khobar ini semua ya boleh untuk di tengah-tengah antara fi'il dan isim, jelas. Telah lewat pembahasannya. Kemudian berikutnya qala Ibnu Malik rahimahullah ta'ala kadzaka sabqu khabarin manafiyah faji' biha matluwatan la taliyah. Demikian juga khabar mendahului manafiyah. Ya. Seperti nanti contohnya qaiman ma zala zaidun. Ya. Jadi di sini disebutkan ini tidak boleh. Faji'a biha matluwah la taliyah. Maka datang dengannya matluwah. Setelahnya la taliyah. Tidak, ya ini langsung. Disebutkan di sini oleh beliau kalau Ibnu Aqil rahimahullah taala, ya ini la yajuz ayataqaddamal khabar ala manafiyah. Tidak boleh untuk kemudian khabar ini mendahului manafiyah. Tidak boleh. Wa yadkhulu tahta hadza qisman, maka masuk dalam permasalahan ini dua. Jadi manafiyah sendiri kan ada yang dia itu syarat, ada yang dia itu tidak syarat. Seperti masalah itu kan syarat. Maka di sini disebutkan bahwa ada dua pembagian di sini. Ahaduhuma, salah satunya maka nafyu syartan fi amali. Yang nafi itu syarat di dalam amalannya. Nahwu mazala wa akhwatuha. Ini mazala dan akhwatuha. Jadi syarat amalan zala itu dengan sambungan ma gitu. Fala taqul qaiman mazala zaidun. Nah, ini tidak boleh. Ya, qaiman didahulukan khabarnya kan, mendahului mazala. Nah, ini tidak boleh, la yajuz. Ya, jadi kata kasabku khabar manafiyah. Maka ini tidak boleh maksudnya. Ya, demikian itu juga la yajuz. Jadi maksudnya tadi kata kasabku khabar manafiyah di sini kata ini demikian juga tidak boleh. Khabar mendahului manafiyah. Di contoh yang pertama, jenis yang pertama yaitu yang ma-nya itu syarat di dalam amalan fi'il tersebut. Wajah sadalika Ibnu Kaisan. Ibnu Kaisan memperbolehkan manuhas, demikian juga nuhas. Wasani jenis yang kedua, malam yakun an-nafyu syarton fi amali, yang ma itu tidak syarat di dalam amalannya. Telah lewat pembahasan ini juga. Nahu makana zaidun qaiman. Jadi ma masuk mana ini? Ke kana. Dan kana tidak disyaratkan di dalam amalannya itu didahului dengan ma kan itu. Tidaklah Zaid berdiri gitu aja. Maka di sini jadi makana Zaidun qaiman. Qaiman khabar di belakang kan itu. Fala taqul, jangan kau katakan qaiman makana Zaidun, tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Jadi kata kasabku khabar ini tidak boleh maksudnya. Itu. Wajazahu ba'dhum, sebagian mereka memperbolehkan. Ya, itu. Jadi kata kasabku khabarin manafiyah, maksudnya itu demikian juga tidak boleh gitu. Wa mafhum kalamihi, dan mafhum ucapan dari Ibnu Malik itu ya. Ana idza kana nafyu bi ghairi ma, kalau nafinya itu bukan selain ma, ya justru takdim, maka boleh. Ya, yang penting apa? Yang penting dia itu bukan ma gitu loh. Kalau selainnya berarti boleh. Fatakul
qa'iman lam yazal Zaidun. Maka di sini nafinya dengan apa? Dengan lam. Maka ini boleh. Qa'iman lam yazal Zaidun. Ini mafhum ucapan beliau. Jadi kadzaka sabu khabar ma, kan itu. Syaratnya ma saja. Ya. Baji'a biha matluwah. Datang dia itu setelahnya la taliyah. Bukan yakni langsung setelahnya. Jadi kalau dengan menggunakan lam di sini boleh. Wa muntaliqan lam yakun amrun, boleh juga. Berangkat, tidaklah amr. Wa manahuma ba'dhum, sebagian mereka melarangi ini semua. Demikian juga wa mafhumu kalami aidon jawazu taqdimil khabar al fi'il wahdahu. Mafhumnya berarti apa? Boleh untuk didahulukan khabar atas fi'il sendiri, fi'ilnya saja, boleh. Tidak akan nafyu bima, kalau nafnya itu dengan ma. Nahwu ma qa'iman zala Zaidun. Nah, itu. Bahkan mengatakan begitu. Jadi di sini kan mendahului zala saja, mendahului fi'ilnya saja. Gitu. Wa ma qa'iman kana Zaidun. Gitu. Jadi dia mendahului kana saja, bukan ma-nya itu. Wa manahu ba'dhum. Ya, sebagiannya melarang yang demikian. Jadi di sini demikian. Jadi taliyah di syair itu baji abia matluwatan la taliyah, taliyahnya itu ma'tuf terhadap matluwah. Jadi maksudnya berarti kata kasabu khabar manafiyah baji abia matluwah. Jadi di sini tidak boleh juga bahwa khabar itu mendahului manafiyah. Maka dia itu didatangkan matluwatan, didatangkan dengan dia itu matluwatan. Jadi kesimpulannya bahwa tidak boleh kemudian khobar ini mendahului ma. Ya, demikian juga yang bersambung dengan fi'ilnya itu. Kemudian berikutnya qala Ibnu Malik rahimahullah taala, "Wa man usabqi khabarin laisa stufi wa du tamamin ma bi raf'in yaktafi." Wa ma siwahu naqisun wa naqsu fi fati'a laisa zala daiman kufi. Saya yang pertama dulu. Wa mat usabqi khabarin laisa stufi, yakni stufi khusus. Khusus untuk laisa itu man'u, tidak boleh untuk khabar itu mendahului laisa itu. Khusus untuk laisa. Laisa stufi ini ustufia dikhususkan untuk laisa, tidak boleh untuk kemudian khabarnya itu mendahului dia. Berkata Ibnu Aqil rahimahullah taala, "Ikhtalafa nahwiyun fi jawazi taqdimi khabar laisa 'alaiha." Jadi perselisihan ahlu nahwi tentang bolehnya untuk didahulukan khabar laisa atas laisa. Pada bal Kufiyun berpendapat wal Mubarid wa Sujad, demikian juga Mubarid, Sujad, wa Ibnu Siraj wa aksaru mutaakhirin, kebanyakan dari orang belakangan, wa minhum musannif, di antaranya penulis ini, ya, ini Ibnu Malik, ilal mana, tidak boleh. Sebagaimana dalam syair kan itu. Wadaba Abu Ali Al-Farisi wa Ibnu Barhan ilal jawaz. Abu Ali demikian juga Ibnu Barhan mengatakan boleh. Fatakul qa'iman laisa Zaidun. Boleh, dia mengatakan itu boleh. Ya. Adapun Ibnu Malik tidak boleh. Dia mengatakan tadi wa man'u, tidak boleh. Kan itu. Khusus laisa ustufi. Kemudian bagaimana Sibawayh? Nah, disebutkan di sini. Wa ihtalafan naqal an Sibawayh, terjadi perselisihan ya tentang Sibawayh ini. Yang menukilkan terjadi perselisihan. Fana sabaq qaumun ilai jawaz, sebagian kaum mengatakan bahwa dia memperbolehkan. Wa qaumun makna, sebagian mengatakan tidak boleh. Walam yarid min lisanil Arab taqaddumu khabariha 'alaiha. Nah, di sini disebutkan tidak ada disebutkan, lam yarid tidak disebutkan dari lisan orang Arab bahwa khabar laisa itu mendahului 'alaiha, atas laisa itu. Wa inna ma rada min lisanihim, hanyalah ada di ucapan mereka itu ma dhahiruhu, yang dhahirnya itu apa? Taqaddumu ma'muli khabariha 'alaiha, yakni ma'mulnya khabar atas dia. Ini ma'mulnya saja. Bukan khabarnya, tapi ma'mul dari khabar. Ya. Qaqali ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ketahuilah
yauma ya'tihim, pada hari mereka datang, laisa masrufan, tidak ada yang memalingkan dari mereka. Yani di sini masrufan sebagai khabar ya laisa. Yauma ya'tihim ini apa? Amal dari masrufan. Ya, sebagian mengatakan ini berarti menunjukkan boleh. Kenapa? Karena kalau ma'mulnya ini didahulukan, berarti juga khabarnya didahulukan gitu loh. Padahal sebenarnya yang didahulukan itu ma'mulnya saja, yauma ya'tihim itu ma'mulnya saja. Wa bihadza istadalla man ajasa taqdima khabariha 'alaiha. Oleh karena itu sebagian berdalil tentang bolehnya untuk khabarnya itu khabar laisa mendahului laisa. Itu menurut mereka gitu. Kenapa? Karena ini ma'mulnya, kalau ma'mul boleh berarti khabarnya boleh juga gitu. Wa taqriruhu, dan yang benar takrirnya ya yang pasti ana yauma ya'tihim ya ma'mulul khabar, yaitu cuma ma'mulnya, maf'ul bih dia dari masrufan. Masrufan itu maf'ul bihnya yauma ya'tihim gitu. Alladhi huwa masrufan, yang dia itu masrufan. Wa qad taqaddama ala laisa ya, dan dia telah mendahului laisa. Jadi ma'mulnya mendahului laisa kan itu, ma'mul khabarnya. Qala, dan mereka mengatakan wala yataqaddam al-ma'mul, tidaklah ma'mul itu mendahului, yakni mendahului dari khabarnya itu illa haitsu yataqaddam al-amil, kecuali berarti dia mendahului amil gitu loh. Jadi kalau ma'mulnya boleh, berarti amilnya juga boleh. Menurut mereka gitu. Padahal yang sebenarnya yang mendahului itu apa? Ma'mulnya saja, bukan khabarnya. Tuh. Sampai di sini subhanallah.